Ibu. Untuk baik. Baik, sepertinya sudah cukup banyak yang join. Sambil menunggu yang lain, kita bisa mulai terlebih dahulu. Sambil mungkin bagi yang belum mengganti atau rename nama masing-masing, pada kolom partisipan, di situ ada klik more, kemudian ada rename, dan bisa diganti nama dan slash kotanya ya, teman-teman. Oke. Baik. Baik, bisa kita mulai. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Webinar parenting dengan judul Rahasia Mengembangkan Karakter Positif Anak dengan Bapak Gus Minging Dina Mulia Setiawan. Dan terima kasih waktunya untuk rekan-rekan, Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan waktunya nih di weekend ini ya, pagi hari yang cerah ini, di hari libur mungkin ada yang sambil bermain dengan anak di rumah, seperti itu. Atau mungkin ada yang WFH juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Kemudian sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri yang akan memandu atau sebagai moderator pada webinar hari ini, yang akan diisi pemateri oleh Bapak Gus Minging Dina Mulia Setiawan, MBA Psikolog. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita dari flyernya mungkin sudah bisa tertebak ya gitu. Bapak Gus Minging Dina Mulia Setiawan ini merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan sudah berpraktek lebih dari 25 tahun di bidang psikologi klinis, dan beliau merupakan founder dari Waskita, Biro Konsultan Psikologi
dan Chandra di Muka Character Building School. Ya, jadi Waskita dan Chandra di Muka ini berkolaborasi dan berlokasi di Surakarta. Jadi Waskita ini adalah sebuah biro psikologi dan Chandra di Muka adalah Character Building School. Nah, dalam event hari ini kita akan membahas tentang bagaimana rahasia mengembangkan karakter positif pada anak. Mungkin banyak Bapak Ibu yang masih bingung gitu ya, masih bagaimana sih cara mengembangkan karakter positif anak gitu. Mungkin selama ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mari kita bahas pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan rules atau aturan dari webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk merubah nama akun masing-masing dengan format nama / kota asal. Kemudian, selama pemaparan materi, peserta dimohon untuk menonaktifkan audio suara. Ketika proses diskusi, baik peserta yang akan menyampaikan pendapat atau ditunjuk oleh moderator atau pembicara untuk menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan audionya. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan setelah pemaparan materi berakhir. Peserta yang berminat untuk bertanya atau menyampaikan pendapat, dimohon untuk memberikan reaction clap terlebih dahulu dan menunggu host atau co-host mengaktifkan kamera dan audio. Jadi pada di kolom bawah, di situ ada reaction. Silahkan untuk klik reaction terlebih dahulu sampai kami persilahkan untuk bertanya. Selain via video, peserta juga diperbolehkan bertanya melalui kolom chat dengan format nama / kota asal / pertanyaan. Oke, untuk rules juga sudah kami share di Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya bisa langsung dimulai. Untuk waktu saya persilahkan, Bapak Gus Minging Dina Mulya Setiawan, MBA Psikolog. Terima kasih Putri. Ya, halo rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, para parents yang saya cintai. Apakah semua bisa mendengarkan suara saya semua? Ya, moga-moga cukup jelas ya. Wah, ini saya kaget juga ternyata yang merespon untuk ikut acara parenting di pagi ini ternyata cukup banyak ya. Dan saya cukup surprise bahwa yang ikut sampai ada yang dari Victoria, ada yang sampai dari Amerika, ada yang Dubai, ada yang Jayapura, ada yang juga datang ya. Solo juga banyak, di Jakarta, di beberapa kota seluruh Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini sangat concern, sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anak Anda ya. Ya, perkenalkan nama saya Gus Minging, ya nama ini cukup unik ya. Minging karena saya kelahiran Minggu Pahing ya. Buat orang-orang yang di Jawa Tengah pasti tahu apa itu Minggu Pahing ya. Itu dari kelahiran saya. Nah, di sini hari ini saya juga akan sharekan juga pengalaman saya sebagai ayah juga, di mana saya punya 2 anak yang saat ini sudah berusia cukup gede, 15 tahun dan yang satu 20 tahun. Ya, yang pertama adalah cewek, yang kedua adalah cowok. Nah, nanti di sini saya akan sebagai psikolog klinis juga akan juga men-sharingkan bagaimana pengalaman kami dalam membimbing, membina beberapa anak-anak yang sudah kami tanganin. Ya, sehingga saya yakin beberapa dari bapak-bapak semuanya, semua bapak ibu, mungkin case-nya nggak seserem yang pernah kami alami ya. Tapi nanti kita akan sharingkan bagaimana sih mengupgrade, mengoptimalisasi, ya, mengoptimalkan karakter anak Anda. Ya, apa saja harus dilakukan. Mari kita langsung saja capcus ke situ ya. Nanti kalau rekan-rekan, Bapak Ibu, para parents ada yang pengen bertanya, silahkan nanti bisa ketik aja di kolom chat ya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya.
Ya, ini judul kita ya. Sebentar. Cukup bisa jelas ya. Oke, ya selamat yang sedang mulai bergabung ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang rahasia mengembangkan karakter positif anak. Ya, jadi rekan-rekan kemungkinan juga penasaran ya. Jadi apa ya rahasianya ya? Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat-sangat meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak kita semua ya. Pasti kita semua berharap bahwa anak-anak kita ini eh, kita kembangkan, kita didik, kita latih, kita ajarin, tanamkan nilai-nilai dan seterusnya. Tapi terkadang bahwa kita merasa bahwa aduh hasilnya kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan terasa bahwa waduh kok beda banget dari apa yang kita harapkan. Nah, saya akan memulai webinar kali ini ingin bercerita tentang seorang klien kami yang datang konsultasi ya di tempat praktek kami di Solo di Fakultas Psikologi. Dia ini dibawa oleh ibunya. Waktu itu dia dikatakan bahwa di sekolah dia tanda petik sebagai troublemaker. Jadi dia mengajak berkelahi siapapun, tidak peduli siapapun, termasuk gurunya. Kalau sama teman-teman biasa, ini gurunya pun diajak berantem. Ya, jadi ini seru banget. Jadi mulai ternyata saya tanya sifat berantemnya ini ya, bagaimana dia seberapa dia sangat tidak nyaman dengan orang lain, dia merasa orang lain itu sangat menyerang dia. Ini uh, sejak dari dulu, tapi SMA ya dia menjadi satu perilaku yang jadi problem dan akhirnya dia tidak naik kelas karena dia bagaimanapun kalau ditanya macam-macam sama gurunya dia melawan ya sama temannya dia melawan. Nah ini repot ya. Nah akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Nah ini jadi problem yang luar biasa. Nah akhirnya dia dibawa ke kami. Nah dan akhirnya saya melakukan satu konseling dan cukup menarik ya anaknya sebetulnya dari penampilannya dari cara ngomongnya sebetulnya tampak seperti biasa tapi yang luar biasa adalah masa lalunya ya. Nah ini rekan-rekan semuanya Bapak Ibu semuanya apa sih yang salah dari anak ini ya kenapa kok dia begitu benci sama orang lain begitu dia merasa orang lain sebagai hal yang harus ditaklukkan dan sebagainya. Ternyata selidik punya selidik ternyata waktu dia kecil di usia 5 tahun, dia ini di-abuse secara physically atau verbally oleh ayahnya. Ya, jadi ayahnya sangat luar biasa kerasnya. Jadi dia benar-benar dibilang kata-kata yang negatif semua dimasukkan ke dia. Dan juga tidak aja itu, dia sampai dipukul, ya, sampai dipukulnya nggak main-main loh teman-teman, ya, Bapak Ibu, dipukul sampai berdarah, ya, sampai hidungnya berdarah dan sebagainya. Jadi waktu saya tanya, kamu kalau berantem sama teman-teman gimana rasanya? Oh nggak ada rasanya, saya dipukul pun rasanya biasa-biasa saja, dia bilang gitu. Saya aja sudah sering kok, gitu. Saya sering dipukulin oleh ayah saya. Nah, itu yang membuat saya kaget. Ya, kok bisa dia merasa begitu? Nah, tapi ternyata ini kan menjadi hal yang sangat penting, menjadi satu perilaku yang kebawa sampai gede. Ya, nah ini menjadi problem dan akhirnya menjadi troublemaker. Ya, ini jadi masalah rekan-rekan. Ya, nah Bapak Ibu, jadi ini sebagai pembuka saja bahwa kita saat ini harus sadar bahwa jangan sampai nanti anak-anak kita itu kita salah didik. Ya, khawatirnya bahwa kalau sampai salah didik jadi trouble, betul nggak? Anak kita adalah investasi kita. Ya, jadi kalau kita salah didik masalah besar. Apalagi sampai kita ini merasa bahwa anak ini milik kita harus kuasai dan akhirnya seperti case yang saya sebutkan tadi itu menjadi dia menjadi
di teman-temannya, di mata teman-temannya, dia menjadi seorang yang sangat hostile ya, sangat-sangat dia troublemaker seperti itu. Nah, rekan-rekan, mari kita lebih dalam lagi ya. Kita tadi saya kasih case yang istilahnya ini salah ya. Mari kita jangan sampai anak kita seperti itu, gitu. Nah, mari lalu apa sih kita bagaimana? Ya. Kita ini menurut saya sebagai parents, sebagai coach, ada kualitas pribadi yang harus kita berikan. Ya, kita harus berikan seperti ini rekan-rekan. Bahwa pertama kita sebagai orang tua harus punya sikap yang namanya empatik. Empatik ini sebagai orang tua kita harus bisa merasakan perasaan anak kita. Misalnya, anak saya sendiri waktu pulang sekolah tiba-tiba dia tampak wajahnya agak-agak berlipat gitu kan, agak nggak enak gitu. Saya tanya, gimana di sekolah ada apa gitu. Biasanya anak-anak tanya gitu, ada yang bisa cerita, tapi tidak sedikit juga ya langsung diam, nggak ada apa-apa, ya kan? Nggak ada apa-apa. Nah ini seperti itu kadang-kadang. Lalu bagaimana? Nah, untuk sikap empati, kita mencoba merasakan, oh, aku lihat kamu wajahmu agak seperti nggak suka, atau ada apa nih, di sekolahmu ada apa? Kelihatannya ada sesuatu yang nggak mengenakan ya. Nah, ini sikap empati kita kepada anak-anak. Dan demikian anak-anak akan merasa bahwa didengarkan oleh orang tuanya. Ya, jangan sampai kita sangat tidak empatik sama anak-anak, bahkan anak kita datang di sekolah atau kegiatan, kalau sekarang kan study from home semua ya. Jadi mungkin kita bisa lihat gitu, wah ada gelagat apa, wajahnya seperti apa. Kalau kita bisa menunjukkan empati kita, anak kita nanti pada waktu kita mau menanamkan nilai-nilai atau value-value yang ingin Anda berikan, itu jauh lebih mudah. Karena apa? Dia merasa didengarkan. Ya, saya ulangi, karena dia merasa didengarkan, maka dia akan mendengarkan Anda. Nah, ini penting sekali. Yang kedua, kreatif. Ya, sebagai orang tua, parents, kita sewajarnya kreatif. Kreatif itu gimana? Ya, jadi gini, rekan-rekan, banyak sekali orang tua yang datang ke tempat praktek saya mengatakan bahwa begini, Pak, saya sudah lakukan segalanya, ya segalanya dengan segala cara, tapi anak saya tidak bisa berubah. Dia masih malas belajar, nilainya jelek, ya dia sama teman masih kadang-kadang suka bully temennya, dia suka maki-maki temennya, gitu. Dia kadang-kadang berantem dan seterusnya. Dia orangnya pemarah, nggak bisa kontrol emosi dan seterusnya. Saya udah capek, Pak. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini memang sering dialami oleh kita kan. Pertanyaannya adalah sebetulnya dari pengalaman kami ada satu kalimat seperti ini ya. Ini Bapak Ibu harus coba pikirkan. Tidak ada anak yang sulit. Ya, yang ada adalah orang tua yang kurang kreatif. Saya ulangi ya, tidak ada anak yang sulit, tapi yang ada adalah orang tua yang kurang kreatif. Mohon maaf, kalau itu agak tampaknya, wah kok saya seakan-akan kurang kreatif. Kurang apa? Nah rekan-rekan, Bapak Ibu, parents yang tercinta, kita mesti kreatif dalam memberikan satu, misalnya menyuruh, memberikan instruksi, atau apapun, dengan segala cara. Segala cara. Misalnya, Bapak Ibu yang mempunyai anak kecil ya, misalnya untuk menyuruh mandi. Ya, kadang-kadang kalau waktu kita sekolah, anak-anak sekolah itu kan kita deg-degan ya. Bangunnya telat lah, belum makan, belum mandi, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kita bersikap kreatif. Saya ceritakan pengalaman saya ya, bahwa waktu kecil, anak-anak saya ini kalau bisa bangun, yang pertama itu, dia kadang-kadang kalau dibangun agak susah. Nah, kita ajak bermain. Kita ajak bermain. Misalnya, saya menjadi seekor kuda. Ya, dengan suara kuda saya keluarkan. Gitu kan. Dia bingung ada suara apa nih yang tidur gitu. Ayo, siapa yang mau naik kuda? Gitu. Siapa mau naik kuda? Ayo naik ke punggung papa gitu. Pertama dia nggak mau. Nah, kita ajak dia bermain. Nah, ternyata setelah dia bangun dan seterusnya kita ajak main. Oh, yuk kita saatnya kudanya mandi. Nah, seperti itu. Salah satu contoh kecil bagaimana kita sebagai parents kita harus kreatif.
Nah, yang kedua, kita kadang-kadang yang ketiga, harus sabar dan playful ya. Dalam hal ini, terutama untuk anak-anak kita yang masih kecil, ya, ini penting sekali. Kadang-kadang kita ngomong sekali, 2 kali, kok dia begitu saja, kok dia anak kita kok tidak nurut gitu kan. Nah, ini kita butuh kesabaran kita, ya. Memang mungkin 2 kali, 3 kali nggak bisa. Mungkin kalau diomongkan 79 kali baru bisa ya. Nah, ini kita mesti sabar supaya nanti nilai-nilai yang kita akan tanamkan itu bisa berhasil masuk ke dalam value atau karakter pada anak kita. Ya, itu penting sekali. Dan tuh kalau anak-anak kita masih kecil, kita butuh permainan, butuh tools yang sederhana yang ada di sekitar rumah kita, yang ada dalam rumah kita. Nanti akan kita detailkan. Nah, berikutnya, kualitas kita sebagai parents itu harus inspiratif dan persisten. Ya, jadi kita sendiri harus menjadi inspirasi anak kita, harus menjadi role model. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk suka membaca, kalau kita nggak pernah membaca? Bagaimana mengajarkan anak kita untuk sabar, kalau kita marah-marah terus? Nggak mungkin kan? Nah, jadi ini kita harus persisten untuk menunjukkan perilaku di mana yang kita inginkan. Mari kita lebih dalam teman-teman, ya. Oke. Ini sekarang principle of the character building ya. Yang pertama, ini dari gambar ini rekan-rekan, ini saya mengajak rekan-rekan, para parents, para pendidik di sini juga ada. Saya lihat ada guru juga ya, yang mempunyai PAUD, mungkin guru di PAUD atau di manapun. Saya kan sudah melakukan ini juga, terlibat penuh. Artinya apa? Jangan sampai kita ini bermain dengan anak-anak kita, melakukan kegiatan bersama anak kita, tapi kita sibuk memegang HP. Ini sering terjadi, ya kadang-kadang saya juga melakukan begitu sih, ya walaupun saya seorang psikolog. Nah, ini menarik sekali bahwa kalau kita tidak terlibat penuh dalam kegiatan itu, jadi kita tidak di situ, ya kita nggak mindfulness di situ, sehingga anak kita juga tahu, oh papa, mama kelihatannya tidak serius nih, tidak di sini nih. Nah, jadi kalau kita menunjukkan keterlibatan penuh, sehingga kita bisa tertawa bersama, ya bisa guyon bersama, bisa bercanda bersama, ya bisa bermain bersama. Nah, ini anak-anak akan merasa sangat senang. Tidak hanya senang, disitulah nanti kita bisa tanamkan nilai-nilai positif. Masalah kejujuran, masalah spontanitas, masalah kedisiplinan, masalah berani mencoba dalam permainan ini. Gimana kita bisa tanamkan itu bila kita tidak terlibat penuh? Yang berikutnya, prinsip kedua adalah saya ngajak para parents untuk apa? Mengatakan bahwa karakter building ya, ini adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya sebagai parents. Ya. Tidak jarang loh saya menjumpai beberapa parents itu mengatakan bahwa ya saya sudah lakukan sebisa saya lebih fokus kepada mencari uang ya, karir saya, tapi mungkin kurang menyampaikan diri untuk melakukan pembentukan karakter pada anak-anaknya. Ya. Jadi merasa sudah saya sekolahkan, sudah saya masukkan kepada institusi tertentu, ya, sudah saya leskan dan seterusnya. Nah, ini kita harus paham bahwa sebetulnya coach yang paling hebat, psikolog yang paling hebat adalah bapak ibu sendiri. Nah, ini coba masuk akal nggak? Ya, jadi jangan sampai kita merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ya, jadi ini harus dipahami bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua. Ya, memang kita sibuk ya, saya paham bahwa bapak ibu banyak juga yang sama-sama bekerja, sehingga anak-anak kadang-kadang ada namanya the second mother ya, atau nanny ya. Nah ini, jadi bagaimana? Tapi bagaimana itu nanti nanny-nya? Apakah nilai-nilainya itu sama dengan bapak? Apakah karakter yang ingin Anda bentuk sama? Jangan-jangan nanti karakter nanny-nya yang masuk ke dalam anak Anda. Nah ini kan jadi masalah juga. Ya kalau karakternya bagus, kalau karakternya nggak bagus, bagaimana? Ya,
Jadi harus dikatakan, harus kita pahami sama-sama. Prinsipnya adalah ini tanggung jawab saya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada yang tahu ini apa ya? Pokemon ya, Pikachu ya. Nah, ini. Saya menawarkan bahwa adanya namanya karakter evolution. Kita harus sadari, kita harus tanamkan kepada anak kita bahwa anak kita itu seperti karakter yang bisa berevolusi, berkembang. Kita nggak bisa bilang bahwa itu instan, harus berubah saat ini juga, nggak bisa. Tapi harus kita pahami bahwa ini yang paling kiri Bapak Ibu, ya, yang paling kiri ini adalah namanya Pichu, ya ini Pichu Bapak Ibu. Ya ini Bapak Ibu yang suka Pokemon pasti tahu. Yang ini adalah Pikachu, yang ini adalah Raichu. Ya, ini saya senang walaupun saya bukan penggemar Pokemon, tapi anak saya penggemar Pokemon. Nah mari kita belajar dari Pokemon ini, bagaimana Pokemon ini bisa kita istilahnya menjadi inspirasi kita. Bapak, Ibu mungkin ada yang tahu dan tidak. Mungkin kebanyakan nggak tahu juga seperti saya. Bahwa yang Pichu ini, dia kalau di game itu dia punya karakter yang apa namanya punya senjata namanya Thunder Shock dan Charm. Ya, ini senjatanya dia. Tapi si Pikachu ini berevolusi, ya. Selain itu dia punya namanya Quick Attack. Iya, Quick Attack dia serangannya kenceng. Juga Electro Ball, ya. Di level 12, ya. Di level 36 ada Thunderbolt gitu. Si namanya si Pikachu. Artinya apa? Dari Pichu ya, dari Pichu ke Pikachu ini ada satu penambahan kualitas. Ya. Dari sini muncul kualitas baru. Nah, berikutnya dari sini akan muncul kualitas baru berikutnya si Raichu ini, ya. Kalau anak saya dengan serunya mengatakan, "Oh, kalau Raichu itu punya Thunder Punch, Pak." Ya, Thunder Punch, keren tuh, Pak. Dan kalau baru level 1 aja si Raichu itu sudah bisa menguasai semua ilmunya Pichu dan Pikachu. Nah, artinya Bapak Ibu, evolusinya ini ya, evolusinya ini menjadi suatu yang kita harus tanamkan kepada anak kita. Bahwa mungkin saat ini dia belum bisa disiplin, ya, mungkin masih terlalu impulsif, mungkin masih terlalu seenaknya sendiri dan sebagainya. Sabar, mungkin dia baru tahapnya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau kita tanamkan terus dengan kegiatan-kegiatan, dengan tugas-tugas, kita pantau, kita coach, kita dampingi, kita kasih role model ya. Nanti percayalah kita harus tanamkan ke dia. Kita bilang begini, saya sering ngomong sama anak saya, Papa percaya, kalau saat ini kamu mungkin masih sulit rutin atau disiplin dalam hal misalnya tidur siang misalnya, atau mandi pada tepat waktu, atau makan hal yang simpel saja, seperti waktu kecil, anak-anak saya masih saya ingat bahwa waktu makan itu waktu yang sangat sakral buat kami untuk melakukan karakter building. Ya, di situ ada yang bisa kita tanamkan banyak sekali. Bagaimana makan sampai habis. Jadi kita tidak membuang menjadi waste ya. Itu kita tanamkan. Ya kita jelaskan. Ini nasi, 1 butir nasi, 1 juta keringat. Kalau 1 sendok ada berapa puluh atau berapa ratus butir nasi. Nah kita ceritakan seperti itu. Nah kalau 1 keringat, 1 juta keringat, kira-kira loh ya, 1 juta keringat merupakan 1 ember keringat. Kebayang nggak sih? Nah, dengan kita simbolisasi seperti itu, anak-anak akan lebih mudah. Ya, dimudahkan. Oh, keringat 1 juta itu 1 ember. Wah, betapa capeknya ya, dan seterusnya. Itu baru petaninya. Belum yang ngangkut, belum yang jualan, belum yang bagaimana kita beli. Nah ini rekan-rekan Bapak Ibu, bahwa perkembangan karakter ini, karakter evolution ini perlu kita jelaskan pada anak-anak kita supaya mereka yakin bahwa mereka bisa berubah. Ya. Yang masalah adalah kalau mereka yakin tidak bisa berubah, ya saya orangnya begini, ya toh, saya orangnya begini ya saya nggak bisa berubah. Nah itu masalah nanti. Makanya kita harus kasih namanya keyakinan tadi, evolusi itu akan terjadi sampai nanti revolusi berubah, ya, berubah dengan cepat.
Yang berikutnya, Bapak Ibu, the power of repetition. Nah, repetition ini adalah the mother of character mastery, ya, positive character mastery. Jadi dengan kita ulang lagi, ulang lagi, itu akan tertanam nilai-nilai dan karakter positif anak. Jadi kita jangan merasa bosan, kita merasa sudah kok, saya sudah lakukan kok, sudah kok gitu. Sudah sering seberapa sering? Mungkin seringnya kita baru 76 kali. Mungkin mulai kebentuk adalah sampai 121 kali. Setiap anak beda-beda. Ya, anak pertama, anak kedua juga beda-beda. Jadi kita wajib untuk menanamkan nilai atau karakter ini secara terus-menerus, secara repetisi dan repetisi. Misalnya, kita ingin menanamkan untuk bagaimana anak-anak menghargai uang, ya. Bayangkan kalau anak kita tidak menghargai uang, lalu dia buang-buang uang pada kondisi seperti COVID sekarang, wah repot sekali, ya. Jadi anak saya kalau mau minta sesuatu, saya akan selalu tanya, yang kamu minta ini kamu butuh atau kamu ingin, ya. Ulangi ya, butuh atau ingin. Nah, gitu. Kita ajarkan dari sejak kecil. Ini apakah betul kebutuhanmu atau ini keinginanmu. Sehingga anak-anak diajarkan untuk mulai berpikir, oh iya, ternyata ini masih keinginan saya, belum butuh gitu, dan seterusnya. Jadi itu nanti dengan sejak kecil kita sering repetisi kalimat itu, Bapak Ibu akan kaget. Nanti kalau dia sudah gede, ada lebih besar, dia nilai bahwa menghargai uang, dia juga menunda kesenangan ini, itu akan terbentuk. Ya, dia akan berpikir kalau mau beli, dia akan pikir ini saya mau beli sepatu, ini ingin atau aku butuh ya. Nah gitu. Nah ini kalau repetisi tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya. Nah berikutnya, saya akan masuk ke dalam ini. Bisa ini ya. Rahasia mengembangkan karakter positif anak. Oke. Sebentar ya. Jadi ini akan saya bahas. Pertama, Bapak Ibu pasti sudah ini ya. Gambar ini menunjukkan apa? Nah, ini menunjukkan bahwa mainkan permainannya. Nah, di sini ada board game ya, ada permainan kartu, permainan monopoli, ular tangga, ludo dan sebagainya. Nah, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk menemani anak-anak ya. Nemenin anak-anak dalam bermain itu. Untuk apa? Supaya kita ajarkan nilai-nilai yang luar biasa. Contohnya, nilai untuk sportivitas, pengambilan keputusan. Ya kan, board game kan banyak banget. Ada pemain strategi, ya, ada pengambilan resiko, keberanian untuk melangkah, ya, keberanian untuk membuang kartu, membeli barang, membeli apa, menjual dan sebagainya. Ini luar biasa sekali, ya. Ini saya juga lakukan pada anak saya. Waktu itu seneng banget main monopoli, gitu. Nah, tapi saya paham banget. Kita kadang-kadang bosan ya main seperti itu ya, terus terang ya. Sama kan Bapak Ibu ya? Karena kita bosan, waduh, kok bisa seperti ini gitu ya? Kok lama banget gitu ya? Nah, ini menarik. Jadi dengan kita bermain permainannya anak-anak ini, ya anak-anak kita bisa punya waktu sambil bermain, kita sisipkan, kita masukkan value-value yang Bapak Ibu ingin tanamkan. Sehingga nanti karakter anak tersebut bisa Anda isi. Ya, kita sebagai coach, Bapak sebagai coach, itu bisa diisi. Ya, bisa mengisi apa? Misalnya dia agak takut ambil keputusan, kita motivasi dia. Kalau kesannya masalah integritas, kejujuran, kita bisa masukkan. Ya, dalam hal permainan seperti ini, board game ini banyak sekali aspek yang bisa kita masukkan. Ya, gitu. Nah, ini juga menarik. Ini siapa di sini Bapak Ibu yang suka olahraga? Ya, saya gitu ya. Atau Bapak Ibu tidak selalu suka olahraga? Ya, it's okay juga. Ya, cuman
menurut pengalaman saya, ya, pengamatan saya juga bahwa dan riset juga membuktikan bahwa orang-orang yang melakukan olahraga secara rutin memiliki karakter yang lebih positif. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu ajak anak-anak olahraga. Yang masalah adalah kalau saya nggak suka olahraga gimana ya? Nah ini masalah juga kan. Lihat, kita harus belajar untuk suka olahraga atau kita ikutkan klub anak-anak kita kepada satu klub. Misalnya begini, Bapak Ibu. Waktu itu anak saya orangnya agak-agak takut-takut gitu ya waktu SD. Ya. Nah, saya masukkan dia kepada satu klub taekwondo. Ya. Kenapa saya suka di taekwondo itu? Walaupun saya bukan atlet taekwondo ya. Nah, di situ ternyata ada struktur pengajarannya yang cukup ketat. Dari mulai warming up, sampai ke teknik, sampai warming down, sampai dia nanti harus ke pertanding, dan sebagainya. Dan ada tingkatnya, nanti ada ujiannya, kenaikan tingkat, dan seterusnya. Strukturnya jelas, disiplin, dan sebagainya. Nah, ini membentuk satu karakter yang lumayan baik ya. Jadi misalnya waktu mau bertanding pagi-pagi jam 5 pagi ya harus lari pagi bersama gurunya ya sama ini ya masternya ya. Nah di situ kita Ya, saya juga bangun pagi-pagi gitu jam 5 pagi gitu ya. Nah saya temenin dia untuk supaya dia bisa lari pagi ya. Nah ini menunjukkan bahwa kita bisa tanamkan ini untuk satu hal yang supaya dia tidak mudah menyerah ya. Ini penting sekali. Karena dengan demikian di olahraga ini banyak sekali nilai-nilai karakter positif yang bisa kita tanamkan atau ditanamkan kepada anak-anak Anda. Misalnya di gambar ini ada basket. Saya juga senang banget basket. Basket Bapak Ibu saya pasti Bapak Ibu paham bahwa di situ ada kerjasama tim, bagaimana saling membagi bola, membawa bola dan seterusnya. Ya, bagaimana jiwa kompetisi anak kita latih dalam pertandingan dan seterusnya. Nah, ini menarik banget. Jadi saya sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu semuanya di sini, para parents yang saya hormati, saya cintai, untuk bisa melatih bersama anak-anak Bapak Ibu lewat olahraga, melatih karakter anak-anak. Ya. Berikutnya, nah ini menarik, gadget time. Ini siapa di antara Bapak Ibu yang mungkin melihat gadget ini seperti kayak hal yang menakutkan? Ya, kita seakan-akan sangat-sangat tidak senang kalau anak kita memegang HP, ya, memegang permainan game, ya, dan sebagainya. Seakan-akan bahwa, aduh, itu bahaya sekali, itu sangat-sangat toksik dan sebagainya. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya cintai, memang betul kalau kebanyakan main game, gadget, tentu ada permasalahan berikutnya, ya. Tapi bagaimana saat ini saya akan challenge Bapak Ibu untuk menggunakan game atau gadget ini sebagai sarana untuk karakter building. Ya. Jadi bukan berarti kita membuat anak kita nanti menjadi game maniak ya. Yang menjadi dia sangat-sangat kita terobsesi dengan game, bukan. Contohnya begini. Waktu itu banyak sekali ya klien kami yang datang ke tempat saya itu mengalami permasalahan karena main gamenya terlalu berlebihan ya bisa sehari bisa 7 jam 8 jam sampai dia ini sekolahnya prestasinya turun ya nyaris tidak masuk tidak naik kelas bahkan ada yang stop sekolah ya banyak sekali case-case-nya seperti ini bahkan Bapak Ibu percaya tidak ya ada satu klien kami yang saya masih ingat dia itu begitu ketemu saya dia bilang begini Bapak pasti kenal saya heran saya nggak kenal kamu loh kita baru ketemu saya orang terkenal ya saya sampai heran kok bisa terkenal ya saya terkenal Pak semua orang tahu saya langsung bilang begini baiklah kita buktikan kalau kamu terkenal tidak saya ajak keluar, saya tanya sama orang warung-warung sebelah kanan kiri saya, kenal nggak sama anak ini? Pasti kenal, dia bilang. Aku tanya sama anaknya dulu, kenal nggak?
Oh pasti mereka kenal Pak. Saya tes benar-benar di luar, tidak ada yang kenal lah. Ya. Jadi ini muncul satu waham Bapak Ibu, ya, yang cukup mengerikan bahwa dia muncul satu waham. Ya tentu saja itu kalau yang sudah kemaniak, ya, dia sudah terkena secara kognitifnya terkena. Tapi maksud saya selama ini bukan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba bagaimana kita bisa menarik anak-anak kita tidak bermain game terus-terusnya, tapi dengan cara tanpa kita harus tiba-tiba melarang. Ya, saya praktekkan begini Bapak Ibu. Ya, waktu anak-anak saya kan cowok ya, jadi dia suka main namanya Mobile Legend. Ya, Bapak Ibu yang senang main game pasti ngerti Mobile Legend nih. Ya, di situ saya udah mulai khawatir juga karena klien saya ini kebanyakan masalah di Mobile Legend tadi. Ya, karena di situ sulit untuk di stop. Waktu diajak makan susah, karena nggak bisa langsung stop seketika. Nah, waktu itu saya bilang gini sama anak saya pertama juga agak sebel kan. Waduh, kok anak saya kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya saya bagaimana Bapak Ibu? Saya bermain bersama, walaupun saya sudah nggak suka. Ya. Nah, ini gadget time ini saya bilang sama anak saya, coba dong Papa diajarin dong gitu. Ya, caranya gimana gitu. Ya, jadi saya tuh coba bermain bersama, terus dia tanya ini apa ini skinnya gimana nih, ini levelnya gimana dari warrior sampai apa gitu, sampai mythic lah, sampai apalah dan seterusnya. Ya, sampai saya berusaha mengerti permainan ini. Dan Bapak Ibu, setelah itu anak saya lebih enak untuk diajak ngobrol. Ya, nah setelah itu akhirnya saya mau coba namanya teknik pacing and leading. Ya, teknik pacing and leading. Di mana si anak ini kita ikutin, habis itu kita tarik. Ya, kuncinya itu. Ini juga satu rahasia yang perlu kita lakukan. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, percaya tidak, saya coba ikutin begitu. Setelah 3 bulan Bu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia uninstall Mobile Legends-nya tanpa saya suruh. Ya, ini menarik sekali. Ya, berikutnya Bapak Ibu, teknik berikutnya adalah bagaimana kita bisa menceritakan kisah-kisah kita, kisah hidup kita, kisah masa kecil kita kepada anak-anak kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini kan. Nah, cuma sekarang ditambah lagi. Saat Anda menceritakan ini, silahkan Anda bercerita dengan mengangkat nilai-nilai apa yang bisa ditularkan. Jadi jangan hanya sekedar cerita, tapi nanti ada kesimpulannya. Ya, kesimpulan soal kerja keras, soal perjuangan, soal kedisiplinan, soal kesabaran, soal rela berkorban dan sebagainya. Tentu saja bahasanya nanti bisa disesuaikan dengan usia anak Bapak Ibu. Ya, dengan bercerita ini luar biasa Bapak Ibu. Ini suatu transformasi nilai dari Bapak Ibu akan terjadi. Permasalahannya, kalau kita jarang cerita sama anak kita, lalu bagaimana? Ya cerita mulai sekarang. Ya, jangan sampai mutiara-mutiara kehidupan yang Bapak Ibu miliki, perjuangan-perjuangan Bapak Ibu itu tidak diteruskan kepada anak kita. Karena mereka lah yang akan membawa nilai-nilai kita, nilai-nilai orang tua kita, dan akan diteruskan. Nah, itu akan nanti membedakan. Bisa jadi sekolahnya sama-sama, ya, sama-sama pinter dengan orang lain. Tapi yang membedakan adalah nilai-nilai ini, karakternya yang berbeda. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini seberapa sering kita menggali pertanyaan kepada anak kita? Ataukah kita lebih sering baru bertanya sekali, habis itu anak kita diem, terus kita juga ikut diem. Terus kita mengatakan, susah, anak kita mah susah, anak saya susah Pak, gitu. Ya, anak saya susah karena saya tanya sekali, terus dia nggak ngerespon, gitu. Akhirnya sama-sama diam dong, ya. Akhirnya nggak sama-sama nggak saling bertanya. Jadi dengan kita bertanya, misalnya gini, kita tanya, gimana sekolahnya tadi, gimana sekolah online-nya gimana, gitu kan. Terus dia bilang begini, biasa saja, gitu kan. Atau waktu sekolah yang biasa lebih seru ya, yang offline lebih seru kan, ceritanya lebih banyak.
Waktu pulang sekolah saya tanya anak saya, gimana? Sekolahmu gimana? Nggak ada apa-apa. Ya, apakah Bapak Ibu sering menjumpai seperti itu? Mungkin banyak juga ya. Nah, tapi jangan menyerah begitu. Ya, kita nggak boleh menyerah. Kita tanya pertanyaan yang berikutnya. Apakah ini di sekolahmu ada pengalaman yang menyenangkan hari ini? Enggak ada. Gitu. Wah, nggak ada ini. Tanya berikutnya. Apakah di sekolahmu hari ini ada pengalaman yang menegangkan? Wah, nggak ada. Aduh, gimana ya? Lalu kita tanya lagi. Apakah di sekolahmu tadi kamu menjumpai pengalaman yang menyebalkan? Nah, kena itu. Ternyata benar, Bu. Waktu itu anak saya cerita. Iya, aku tadi dibully sama teman. Aku sampai lari. Aku sampai lari pergi sampai ke kamar mandi. Dikunci, saya ngunci kamar mandi. Ya, saya takut sekali. Karena, dia cerita gitu, diam gitu. Kenapa kamu dibully temanmu sampai kamu takut? Karena saya ngasih tahu temen yang dicontek. Ada teman yang nyontek, saya bilang, kamu dicontek sama si itu loh. Gitu. Nah, yang nyontek nggak terima. Awas ya, nanti kalau kamu keluar, wah aku hajar. Wah, anak saya waktu itu belum ikut taekwondo, takut sekali. Terus dia lari, begitu pas istirahat, waktu istirahat dia lari, masuklah ke kamar mandi. Dia kunci, sampai setengah jam Bapak Ibu bayangin. Setengah jam, sampai dibujuk mau keluar tidak berani. Akhirnya kepala sekolahnya bawa kunci, dibuka kamar mandinya baru dia keluar. Itu pengalaman yang mungkin buat kita biasa, lucu, tapi buat anak-anak itu traumatik banget. Nah, kalau kita tidak gali pertanyaan, kita nggak bersikap empati, anak kita mungkin tidak berani cerita. Setelah saya cerita, kita kasih solusi. Nah, dia dengar, kita nggak langsung bilang, oh kalau bully pukul saja, berani aja. Nggak begitu. Saya bilang gini, kamu tak kasih tahu papa, mau nggak ada jurus-jurusnya, supaya nanti kamu bisa mengalahkan atau teman yang bully kamu. Caranya gimana, Pak? Oke. Jadikan musuhmu menjadi temanmu. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Dia nakal banget, Pak. Gitu. Ya. Nah, ini saya kasih challenge. Gimana mungkin dia orang yang suka bully, siapapun dibully, siapapun dicubit, siapapun kadang-kadang rambutnya dan dipotong dan seterusnya. Oke. Pertanyaan pertama, kamu ajak bercerita. Kamu kasih pertanyaan soal keluarganya dia, soal hobinya, soal apapun, diajak bertanya. Dan memang akhirnya dipraktekkan Bapak Ibu. Dan menariknya, akhirnya bisa jadi teman. Nah, ini seru banget. Dia cerita, jadi teman loh sekarang Pak, beneran Pak. Nah, tapi kan tidak semudah itu juga. Ya, butuh perjuangan-perjuangan berikutnya. Ini butuh kita namanya gali dengan pertanyaan. Silakan nanti Bapak Ibu praktekkan. Nah, ini Bapak Ibu siapa yang tahu ini? Apa ini Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu pasti tahu. Yang di sini ini adalah Harley Quinn, ya. Pacarnya Joker. Yang ini adalah Joker, ya. Ini Joker. Ini Joker. Ya, ini Harley Quinn. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lihat filmnya Bird of Prey sama Joker, ya. Ini luar biasa film ini. Ya, luar biasa, sebetulnya luar biasa mengerikan menurut saya. Ya, bagaimana si Harley Quinn ini dia sebagai tokoh yang antagonis yang sifatnya sangat impulsif, dia membunuh orang dengan sukacita gitu kan. Terus dia seperti tokoh yang sangat dielu-elukan, pahlawan dan sebagainya. Memang jago berantem ini. Ya. Dan dia setelah putus dengan si Joker ini, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya sangat sangat mampu untuk ditakuti dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu anaknya pada nonton film ini tidak. Ya. Saya terus aja waktu itu ngeri, waktu film Joker dimunculkan, saya lihat-lihat, wah gila, filmnya seru banget sih. Bagi seorang psikolog itu seru banget sih. Tapi saya lebih serem bahwa ini impact-nya, pengaruhnya apa terhadap anak-anak kita. Bagaimana seorang Joker, ya, di situ dia dielu-elukan menjadi tokoh yang luar biasa, ya. Dia bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk melawan dan sebagainya, untuk demo, untuk merusak dan sebagainya, violence dan sebagainya. Film ini penuh dengan kekerasan,
ya, dengan kata-kata kotor dan sebagainya. Yang serunya, lebih seremnya, si Harley Quinn ini punya murid, satu anak kecil, ya, remaja juga, yang hobinya apa Bapak Ibu? Mencuri, ya, mengambil, wah dari orang diambil dan sebagainya. Dan itu menjadi muridnya si Harley Quinn. Nah, saya cerita sedikit background ini supaya Bapak Ibu paham bagi yang belum menonton Bird of Prey dan Joker. Ya, ini film yang kita harus dampingi anak kita untuk mereview tokoh ini. Menurut kamu gimana? Gitu. Jangan sampai anak kita mengatakan, ini film terbagus, Pak. Saya kagum dengan ini. Waduh, repot ini. Kita harus kasih, misalnya dia nonton pun, kita harus dampingi. Ya, kita dampingi supaya dia bisa melihat, oh ini nilai yang bagus atau nilai yang kurang bagus. Ya, ini penting banget Bapak Ibu. Karena jangan sampai film-film seperti ini nanti kita punya pendidikan karakter pada anak kita yang sudah bagus, kemasukan film seperti ini dan dia menjadi satu senang untuk violence. Saya punya klien Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh percaya tidak ya. Dia ini sukanya waktu itu dia bilang dia suka dibully, tapi sebetulnya dia juga suka membuli. Nah, saking bencinya ya Bapak Ibu ya, dia pada teman-temannya. Sewaktu temannya itu ada satu kecelakaan ya di sekolah, jatuh ketimpa temannya, kakinya patah. Apa yang dilakukan oleh klien saya ini? Tertawa selama 2 menit Bapak Ibu. Terbahak-bahak. Sebetulnya apa lucunya ya? Ya, tapi buat dia itu lucu sekali dan dia senang sekali. Saya mendengarkan cerita itu, saya merasa miris Bapak Ibu. Bagaimana hati dia penuh dengan satu kemarahan, penuh dengan kebencian. Ya. Dia tidak ada namanya compassion. Nah, ini ada di sekitar kita juga loh. Makanya Bapak Ibu, mari kita review tokoh-tokoh film-film yang ditonton oleh anak-anak kita. Atau yang belum, kita review dulu. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini dalam hal kita melatih karakter building untuk anak-anak kita. Rahasianya sederhana. Di mana sih? Di daily activity-nya. Ya, apa saja. Waktu dia makan, tadi sudah saya jelaskan. Waktu dia naik sepeda, baca sepeda. Nah, ini saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Di sepeda ini sekarang kan lagi seneng nih, orang-orang pada naik sepeda ya. Anak saya waktu SD, saya coba motivasi yang cowok untuk naik sepeda. Tidak semudah itu dia mau. Dan apa yang saya lakukan? Saya nemenin naik sepeda Bapak Ibu. Ya, tapi anehnya begini, berangkatnya nemenin, pulangnya saya nggak bisa nemenin. Hebatnya dia telepon sopir saya untuk menjemput dia pulang ke rumah, habis itu mengambil sepedanya kembali. Pusing nggak Bapak Ibu? Kita akan marah tidak? Kita mau nyerah tidak? Kalau saya tidak nyerah Bapak Ibu. Saya ngomongin pelan-pelan, saya ceritakan pelan-pelan bahwa sepeda ini ada ilmunya. Ya, ilmunya apa? Banyak. Gitu. Dalam sepeda ini kamu ilmu kehati-hatian. Ya, kamu ilmu mengambil keputusan, mau belok kanan, belok kiri, terus dan sebagainya. Ya, mau untuk ngerem atau mau cepat dan sebagainya. Ini menarik ya. Secara fisik juga sehat sih. Nah, ini kita pelan-pelan kita ajarkan pelan-pelan dan akhirnya itu bisa. Anak saya sekarang sudah mulai senang sepedaan ya. Sekarang udah SMA kelas 1. Nah, dari daily activity ini, apakah dia pakai sepatu, pakai kaos kaki, makan, mandi, dan sebagainya. Ya, tidur, dan seterusnya. Ini activity yang perlu kita tanamkan nilai-nilai itu. Ya. Misalnya, kalau anak Bapak Ibu masih kecil nih, ya, balita, bagaimana dia pakai kaos kaki. Saya senang banget lihat anak saya pakai kaos kaki, lama banget, saya senang banget. Ya, seru kebolak-balik itu nggak apa-apa, kita bilang tunggu, sabar, oke, yang betul begini. Tapi kebanyakan kita mungkin kan ini papa aja, mama aja ya. Di sini kita belajar untuk apa, menanamkan nilai perjuangan, tidak menyerah dan seterusnya. Jadi jadikan daily activity ini misalnya ke supermarket, itu bisa banyak loh kita ajarkan ke anak kita ya, banyak sekali. Nanti suatu ketika kita bisa buat webinar lagi ya, bagaimana daily activity menjadi satu therapeutic effect atau pendidikan
saat kita parenting gimana. Nah, nanti kita bahas lebih detail. Ini saya ngomong globalnya dulu. Nah, kalau kita Bapak Ibu gunakan role play ini juga keren juga. Ya, role play ini kita gunakan supaya kita tidak langsung direct memberikan norma-norma, memberitahu kamu jadi anak harus begini, begitu, begitu dan seterusnya. Tapi dengan role play ini, dengan boneka menjadi apa? Itu menarik. Tidak harus jadi boneka. Kadang-kadang begini. Saya nyambung lagi tadi ya, anak saya yang kena bully tadi ya. Bagaimana dia mengajak ngobrol dengan temannya yang katakanlah si John gitu ya. Saya menjadi si John ya. Coba kamu ngomong, kamu si John gimana? Ya. Enggak bilang tanya aja, kasih pertanyaan. John, kamu hobinya apa? Gitu. Tapi anak saya nggak mau, ya kan? Saya balik perannya. Oke, kalau begitu kamu sebagai anak saya namanya Jason, kamu sebagai Jason, saya yang sebagai si John, saya yang sebagai saya balik, sorry, dia yang sebagai si John, saya sebagai Jasonnya yang kena bully ya. Nah, saya mulai bertanya, ya, saya seakan-akan mengajarkan dengan role play saya menjadi musuhnya tadi. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya dengan role play ini saya bolak-balik. Akhirnya dia bisa berani mempraktekkan. Ini karakter building dalam psikologi ini sering kita lakukan sebagai clinical psychologist. Kita namanya role play therapy. Banyak yang bisa kita lakukan dengan role play ini. Bapak Ibu lakukan deh. Seru. Ya. Oke, ini lanjut lagi. Ini ada dari reflection. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa ajak ya anak-anak Bapak Ibu itu untuk menulis diary, ya, menulis diary, terus dia bisa menulis kejadiannya, bisa pagi ini ngapain, di sekolah ngapain dan seterusnya. Dengan demikian Bapak Ibu akan yang penting nanti saat menulis kejadiannya tidak hanya menulis kejadian saja, tapi ada nggak nilai-nilai yang bisa diambil? Ya, nilainya apa? Oh, hari ini saya dapat pelajarannya sangat sulit, aku nggak ngerti, gitu kan? Nah, dari situ kita tanyakan, lalu apa maknanya dari kesulitan ini? Apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Siapa tahu nanti kita bisa dampingi. Jadi pentingnya menulis dari reflection ini supaya bisa menumbuhkan karakter-karakter anak kita lewat tulisan. Ya, yang mungkin apakah kebayang nggak Bapak Ibu bahwa saya punya klien ya, anaknya ini pengen bunuh diri ya. Saya tanyakan, kamu punya nggak pengalaman yang membahagiakan kamu? Jawabannya Bapak Ibu pasti kaget. Tidak ada. Satu aja. Tidak ada. Wah, tidak ada. Makanya dia pengen bunuh diri ya. Ya, makanya saya kasih PR dia untuk melakukan di hari ini, menulis kegiatannya apa aja yang biasa saja. Kalau yang membahagiakan nggak ada, yang biasa saja. Ya, dan akhirnya dia melakukannya sih. Nah, akhirnya kita bahas pengalaman-pengalaman itu. Sehingga dia memunculkan rasa bahagia. Ya, karena kita hari ini webinar bukan tentang depresi, kita ngomong masalah karakter building ya. Makanya ini juga bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu yang di sini juga sebagai pendidik akan baik banget untuk melakukan ini. Sampai menulis, kadang-kadang tulisannya cuma pendek gitu. Kita nanti ajarkan untuk bagaimana mengelaborasi, bagaimana perasaannya, perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan sebel, perasaan kecewa, perasaan tak berdaya gitu. Dituliskan di situ. Ya. Sampai sini Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, mungkin silahkan nanti bisa langsung di kolom chat ya, gitu. Silakan. Nah, saat ini saya akan diskusi lebih dalam lagi nih tentang foundation of the character building. Jadi dalam character building ini kira-kira apa sih fokus kita? Ya, Bapak Ibu yang sudah mengisi kuesioner parenting yang sudah kita berikan, itu adalah untuk mengukur Bapak Ibu sebetulnya karakter building Bapak Ibu itu fokusnya di mana? Ya, apakah fokusnya di personal, ya, di sini atau di spiritual. Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Ya, ada 4.
Jadi kalau personal ini ya, nanti akan kita bahas detailnya. Personal, interpersonal, sosial, dan spiritual. Nah, di sini personal ini adalah fokus kita mendidik anak-anak kita adalah untuk kekuatan di dalam anak kita. Ya, nanti itu ada confidence, capable, kreatif, courage, dan sebagainya. Tapi kalau interpersonal, dia lebih ke hubungan dengan orang lain. Bagaimana bersikap dengan orang lain, bagaimana mendengarkan, bagaimana meminta maaf, dan seterusnya. Bagaimana berguru, bagaimana nanti sampai berani tampil di depan umum, dan seterusnya. Ini bagaimana? Social excellence ini adalah bagaimana dia bisa nanti caring sama orang, membantu orang, menjadi volunteer, dan sebagainya. Sikap-sikap bagaimana bisa berjiwa sosial. Bapak, Ibu, saya lihat harapan ikut webinar ini salah satunya ada mendidik anak-anak memiliki sukses dan berhati mulia. Nah, hati mulia ini masuk dalam social excellence, ya, juga termasuk dalam spiritual excellence di sini. Jadi nanti kita lihat sebetulnya Bapak Ibu kebanyakan fokusnya di mana. Apakah saat ini lebih banyak di personal excellence-nya, ya, atau di interpersonal excellence-nya, atau social excellence-nya, atau di spiritual excellence, ya. Ini saya renungkan ini, saya konsep ini saya buat berdasarkan dari pengalaman saya menghadapi, menangani anak-anak dan klien-klien saya ya di tempat praktik saya. Nah, misalnya kita lihat hasil surveinya, ya kita lihat nih. Di sini cukup menarik ya, bahwa kalau di sini ada PE itu personal excellence yang sifatnya nanti ke dalam. Yang sini ada IE, di sini IE. Dia ada spiritual social excellence, ini spiritual excellence. Ya. Jadi kalau yang biru ini sangat sering, lalu yang orange ini adalah sering, yang abu-abu jarang, dan yang kuning ini adalah tidak pernah. Ya. Jadi di sini kelihatan bahwa memang banyak yang menulis sudah menerapkan di bidang personal excellence-nya cukup kuat, ya. Dan yang masih kurang justru lagi di interpersonal excellence, ya. Bagaimana berhubungan dengan orang, bagaimana berani, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bernegosiasi, dan seterusnya. Ya. Mari kita lihat detailnya lagi bagaimana min-nya. Nah, di sini yang kita lihat bahwa yang saya cukup surprise adalah kebanyakan dari kita juga karena kita di negara Indonesia ya banyak menanamkan nilai-nilai agama di sini. Ya, bagaimana kita dekat dengan alam, bagaimana kita dekat dengan Sang Pencipta, berdoa, dan seterusnya. Itu ternyata cukup tinggi. Yang kedua adalah personal excellence, yang masih kurang adalah di sini. Bagaimana bersikap pada orang lain, beradaptasi terhadap orang lain, bagaimana menghadapi perbedaan, bagaimana dan seterusnya yang berhubungan dengan orang lain. Social excellence-nya sudah kelihatan juga. Ya. Mari kita lihat lebih detail lagi. Ya. Jadi personal excellence-nya itu kira-kira apa saja sih yang mau kita tanamkan, yang Bapak Ibu bisa tanamkan. Domain personal excellence itu apa aja? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus ajarkan anak kita untuk bisa tahu tentang dirinya. Apa sih, siapa sih saya? Ya, sebenarnya saya itu seperti apa sih? Kelemahan saya apa, kelebihan saya apa, dan seterusnya. Ya, ini. Nah, berikutnya kita ada juga mental adversity. Bagaimana kalau ada kesulitan, gimana anak kita? Ya, apakah dia seorang quitters, begitu ada kesulitan dia kabur, atau dia seorang campers, ada kesulitan dia hadapi, habis itu dia membangun tenda, istirahat di tempat di situ, atau dia seorang climbers, dia akan mencari kesulitan berikutnya, dia adalah sang penantang. Nah, ini luar biasa banget. Ya. Ini kita harus tanamkan seperti itu. Ya, kita nggak mungkin bahas satu persatu karena ini kita bisa jadi satu tema masing-masing, ya. Atau kita bagaimana mengajarkan untuk bisa mengejar mimpi, ya. Nah, bagaimana anak kita punya karakter yang berani mengejar keinginannya, berani mengejar mimpinya. Dan kita juga bisa tanamkan positif belief yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah tanamkan juga. Atau ini kita bisa unlocking, uncover self potential. Dengan cara apa? Banyak. Ya, sesuatu kita kasih anak kita kepada sesuatu yang uncomfortable, sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang dia nggak pernah lakukan, kita kirim ke satu tempat dan sebagainya, sehingga dia, oh ternyata dia bisa ini, oh ternyata bisa itu. Ya, ini juga penting. Berikutnya Bapak Ibu,
kita juga ada namanya ini, bagaimana mengolah kelemahan-kelemahannya, self motivasinya seperti apa, self control, bagaimana dia kalau marah, bagaimana dia kalau membeli sesuatu punya kontrol, bagaimana dia kalau tertawa bisa punya kontrol, dan persistency. Ini hal-hal semua yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Ya, karakter buildingnya ini domain-domain personal excellence di sini. Self awareness, bagaimana dia aware pada dirinya sendiri, ya, problem solving, ini semua domain personal excellence. Dan Bapak Ibu, saya yakin sudah melaksanakan ini juga. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini interpersonal skill, bagaimana make relationship with others. Ya. Nah, waktu kecil Bapak Ibu, anak saya ini juga sering misalnya kita makan di satu tempat, saya minta dia, tolong dong kamu yang pesen, kamu panggil pelayannya, ya silahkan kamu ke sana, kamu ngomong seperti itu. Nah ini penting banget, ya. Coba dong kamu ngomong sama kakaknya, gitu, pesan ini dan sebagainya, minta tolong dong ambilin ini dan sebagainya. Ini kita latih dari sejak awal. Soal komunikasi, soal menjadi kreatif, bagaimana menghandling konflik, jadi celebrate the diversity dan seterusnya, empathy, persuasion dan public speaking. Nah ini yang perlu kita tanamkan, ya. Berikutnya social skill, ini bagaimana kita tadi berkontribusi kepada sosial, menjadi volunteer dan seterusnya. Nah ini penting banget Bapak Ibu. Misalnya, seberapa sering sih kita ajak anak kita untuk bisa bersosialisasi, berkontribusi kepada lingkungan, pada teman-teman, pada society dan sebagainya. Menyumbanglah organisasi dan sebagainya. Bagaimana dia care pada orang-orang yang tidak mampu. Ini perlu kita tanamkan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah. Ya. Bagaimana misalnya nanti kita ulang tahun kita pergi ke satu tempat, panti asuhan misalnya, dan seterusnya. Bisa jadi. Ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu, ini juga bisa social excellence, ada leadership, negotiation, listening, empathy, dan adaptation. Itu yang bisa kita berikan juga. Dalam hal spiritual skill Bapak Ibu, ini penting banget ya. Jangan sampai anak kita tuh hebat, personalnya, ngobrolnya oke, dia bisa sosialnya oke, tapi dia merasa nggak happy. Ya, dia nggak happy, terus dia nggak merasa punya value, dia merasa tidak kosong hidupnya. Nah ini masalah. Disinilah nanti spiritual skill ini Bapak Ibu perlu nanti tanamkan. Ya, gitu. Nah ini spiritual skill ini, excellence ini seperti ini. Bagaimana mendapatkan happiness, bagaimana respect kepada orang tua, becoming wise, grateful, handling life difficulty, mencintai alam, dan sebagainya. Dan kita berdoa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan seterusnya. Ini hal-hal yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira adakah ini pertanyaan berikutnya? Nah, di sini Bapak Ibu, kami juga akan ada program ke anak Bapak Ibu tentang capable. Ini adalah personal excellence yang kedua sebetulnya, di mana kita didampingi oleh psikolog. Itu akan kita mulai 25 Agustus sampai 9 September, ya, beberapa minggu lagi, jam 2 sampai jam 3 setiap Selasa dan Kamis. Barangkali Bapak Ibu berminat, nanti tim kita akan Bapak Ibu bisa kontak tim kita. Kita akan lakukan ini pakai Zoom juga, ya. Itu nanti materinya apa saja, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri, bagaimana kita percaya diri, cita diri, beradaptasi, disiplin, dan seterusnya. Ya. Menunda kesenangan, strategi move on, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, ini yang akan kita juga bisa lakukan kalau Bapak Ibu tidak punya waktu, atau punya waktu tapi ingin mengupgrade anak Bapak Ibu, silakan. Nah ini adalah saya, sudah dikenalkan tadi. Dan nanti materi ini akan kami sharekan kepada Bapak Ibu semuanya, di mana kami dari karakter building school Canda di Muka yang kami ada di Solo, ya Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang pernah ke Solo ya. Ini adalah kontak kami, Bapak Ibu nanti kalau pengen mendalami lebih lanjut tentang ada permasalahan anak-anaknya, bisa kontak ke kami, silakan nanti kita bisa bantu untuk bahas. Untuk menutup sesi ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan, the most essential thing is not knowledge but character. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, menekankan kembali bahwa knowledge is nothing sebetulnya. Tapi kita karakter building ini ada satu yang penting. Gitu. Nah, ini pemaparan dari saya. Silakan mungkin Mbak Putri bisa menanyakan kepada teman-teman di sini, parents, untuk bisa
apa yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Silahkan, Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gus Minging atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan semuanya sudah mulai insight gitu ya, sudah mulai banyak paham nih tentang bagaimana sih rahasia cara mengembangkan karakter positif pada anak gitu ya. Mungkin jika masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam benak Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, silahkan bisa disampaikan. Kita membuka sesi pertanyaan baik via chat, kolom chat maupun bisa juga melalui video dengan cara raise hand terlebih dahulu. Silahkan berikan reaction di bagian bawah. Di situ ada simbol reaction. Saya akan contohkan seperti ini. Ya, nah dengan reaction seperti ini, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oh iya, Mbak Putri, satu hal lagi sebelum kita nanti tutup, sebelum teman-teman ada kesibukan lain untuk live group, ada baiknya kita foto dulu, gimana? Oh, oke, baik. Ya, Oke, silakan baik, nanti kita difoto. foto dulu. Ya, untuk rekan-rekan semuanya dimohon bisa mengaktifkan kameranya. Iya, kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk semua peserta bersama dengan Bapak Gus Minging. Iya, sudah Bapak Ibu-Ibu sudah ganteng cantik semuanya. Kita siap-siap. Di sini ada 3. Iya, di saya ada 3 layer atau 3 slide. Kita bisa mulai pada slide pertama. Ya, yang penting semuanya siap dulu nih ya, nanti masuk ke slide yang mana gitu. Silahkan untuk yang belum mengaktifkan kamera, silahkan bisa diaktifkan. Oke. Sudah siap semuanya? Baik, kita mulai untuk sesi foto pertama ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di layar saya selanjutnya nih, ini harus standby semua nih Bapak Ibu nih, masuk ke layer yang mana gitu ya. Oke, sudah diaktifkan semuanya, ini masih banyak yang belum diaktifkan. Oke, mohon untuk diaktifkan terlebih dahulu. Iya, sedikit demi sedikit sudah terbuka kameranya. Ayo untuk iya, Ibu Retno, Ibu Siti, Siti Nurjana, Sofia Asmaul, Fani, Nur Ika Riantika, Setia Ningtyas, Ibu Iin, Ibu Floriska, Ibu Rustanti. Iya, bisa kita foto 1 detik, 2 detik saja. Ya, bisa diaktifkan terlebih dahulu. Iya. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi, untuk layar saya selanjutnya, ada Ibu Marleni, Dewi Zulia, Ibu Supiati, Ibu Yesi, Ibu Yeni, Rizky, Yeni Setiawati, Tri Rubiantini. Silahkan mohon bisa dinyalakan kameranya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Nanti kami Kalau Ibu akan sambil sharekan foto, barangkali ada yang ada kepikiran apa, pertanyaan apa, kesulitan apa dalam hal mendidik anak, penasaran apa, atau dari materi saya atau di luar materi, silakan yang berhubungan dengan parenting, silakan. Barangkali saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya butuh waktu ya. Saya akan jawab secara offline maupun online nanti ya. Gitu. Oke, baik. Silakan. Saya lihat di sini ada teman-teman saya juga, itu Pak Agung ya dari Depok ya, senior saya bahkan nih di UI ya. Ya, dari teman-teman Bu Nurhayati ya, Bu Iin, Bu Lili ya, terima kasih sudah gabung. Sama teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya lihat banyak para pendidik juga ya. Iya, Gitu. betul. Silahkan untuk sesi tanya jawab bisa melalui kolom chat dengan format nama,
kota asal /pertanyaan. Sudah saya tuliskan di kolom chat atau mungkin dari layar bisa berikan reaction. Mungkin tadi pada saat Pak Gus menyampaikan pemaparan materi gitu ya Pak, di sini ada pertanyaan dari Ibu Ketut Setiawati, Pak. Di sini ada pertanyaan gitu. Pak, apa sih yang menginspirasi anak sehingga memiliki kesadaran sendiri untuk menginstal game Mobile Legends nih? Nah, Wah, ini betul. menarik Ini nih, Pak. perjuangan keras Bapak, Pak Ketut, Ibu Ketut Setiawati ya. Iya, betul. Ini perjuangan sangat keras, tidak semudah itu, memang betul. Ya, bagaimana mungkin orang yang cinta Mobile Legends ya bisa uninstall ya. Anak saya itu senang banget dengan Mobile Legends ya. Satu hari bisa 3 jam, 4 jam, bahkan kadang 5 jam sampai saya heran itu waktu itu dia tergila-gila oleh itu. Tadi kuncinya adalah pertama kita pacing and leading. Ya, kita ikutin dia, kita masuk ke dia, seakan-akan kita senang dengan game itu. Maka kita tanya tokoh-tokohnya, skinnya gimana, mengupgrade-nya, skillnya gimana, kita tanya gitu. Nah, akhirnya kita seakan main bersama-sama ya, walaupun kita pasti kalah sama anak kita. Nah, inspirasinya apa? Kok bisa dia bisa harus uninstall? Saya tidak nyuruh loh Pak, sama sekali saya tidak nyuruh uninstall. Cuman saya cerita gini, tahu nggak, hari ini klien papa yang datang, itu senang banget juga Mobile Legends. Maka itu saya tanya sama kamu, ya, tanya sama kamu, mau bicara main gimana? Tahu nggak dia kenapa? Dia itu sekarang udah nggak mau sekolah, padahal di kampus loh, udah tingkat 2 loh, sekarang mengunci di rumah. Apa ya heran, apa sih asiknya Mobile Legends gitu? Masa Pak? Gitu. Nah ini betul. Masa Pak? Gitu. Iya. Jadi saya ceritakan beberapa klien saya, dan itu ternyata membuat dia takut ya Bu. Jadi membuat dia, wah ternyata bisa seperti itu. Bahkan yang saya ceritakan tadi, di mana anak satu orang tadi itu sampai muncul satu waham, ya. Ini sangat-sangat orang tuanya sangat-sangat sedih waktu anaknya dibawa ke saya bahwa dia merasa dirinya pintar main musik, padahal dia nggak pernah main musik. Dia merasa dirinya sangat terkenal, padahal jarang sekali orang terkenal dan seterusnya. Nah itu inspirasinya adalah saya memberikan cerita. Saya memberikan data, misalnya data itu loh di Korea dan di China ada rumah sakit khusus untuk ketergantungan game. Gitu. Ada kerusakan otak, sisi otak mana yang membuat kita tuh nanti kalau main game itu saja, nanti kita bisa jadi mengambil keputusannya bisa jadi kurang pas. Gitu. Saya nggak bilang goblok, blow on, tidak. Nah, saya ceritakan fakta-fakta pelan-pelan supaya dia tidak terintimidasi. Dan ternyata dia merasa juga, oh iya ya, mendingan saya uninstall aja. Saya juga heran. Ya gitu. Ini sharing saya gitu. Ibu Ketut Setiawati, moga-moga bisa bermanfaat. Mungkin anaknya juga senang Mobile Legends ya. Sepertinya begitu ya Pak ya. Itu memang happening banget ya. Happening, ya betul. Ya, itu belum yang PUBG ya, yang tembak-tembakan. Anak saya tuh sampai hafal nama-nama senapan juga. Aduh, pusing nggak sih? Sebenarnya banyak ilmu juga ya Pak ya yang bisa didapat ya. Ya cuman itu kan seru, tapi kan bunuh-bunuhan ya. Bagaimana dengan temennya walaupun itu karakter, dan itu happy, seneng gitu. Itulah yang terjadi pada film-film tadi yang saya sharekan tadi, seperti Joker, The Bird of Prey, Harley Quinn, yang dimana tokoh-tokohnya itu membunuh tapi happy gitu. Nah ini kita harus dampingi Bapak Ibu. Ya, kita kasih nilai yang benar, tanpa dia merasa terancam dan sebagainya. Gitu. Iya. Baik. Pacing and leading kuncinya. Baik, terima kasih Pak Gus. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Yesi dari Yogyakarta. Iya, ada pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana menghadapi tantrum toddler usia 3 tahun yang dimarahi malah balik teriak, Pak? Ya, ini memang anak-anak usia 3 tahun ini satu masa di mana dia belajar tentang norma, aturan yang ada di sekitar kita. Dia sangat aktif biasanya, dan dia suka lari sana, lari sini, tapi kita sendiri masih khawatir ya. Nah, bagaimana tantrum ini kalau dia lagi ngamuk gitu ya, ini terus kita buru-buru mendiamkan, menurut saya tidak akan berhasil.
Ya, kalau saya pernah anak saya juga tantrum waktu kecil ya, yang Jason itu. Dia kalau marah sampai muntah, marah sampai muntah, marah sampai muntah dan seterusnya. Nah, itu memang setelah dia muntah dan sebagainya, saya diamkan. Dia marah, saya diamkan. Asalkan dia tidak sampai merusak merusak perabot di rumah atau tidak sampai apa gitu ya. Setelah dia loss, setelah dia lebih tenang, saya minta dia apa? Ngepel, Bu. Ya, ya ini punishment-nya itu saya minta ngepel, tapi apakah dia langsung mau? Tidak mau jawabannya. Ya. Jadi saya waktu dia muntah itu sampai tantrum sampai muntah itu, saya lakukan adalah saya ambil pel, saya ngepel bersama-sama dan tangannya dia saya pegang ngepel bareng-bareng. Saya pegang loh Bu, ya ini directing ya. Jadi kalau dia suruh ngepel seperti kita ngepel pasti nggak mau. Ya, tapi kita wajah kita jangan serem, kita tegang, kita ikut marah. Jadi itu nanti anak kita cenderung akan tidak akan tenang. Kita rileks, walaupun saya keringetan itu ya, menahan emosi, betul ya Bu ya. Nah itu kita dia sudah reda dulu, baru kita masuk, baru kita ajarkan dia untuk membereskan itu. Ya, nah ini case saya seperti itu. Jadi setelah dia agak reda, baru kita dekati, kita jelaskan. Ya, kadang-kadang teknik ignoring itu cukup menarik, asalkan tidak dia pada situasi yang berbahaya ya, gitu. Diignore dulu supaya dia tidak ada orang yang seakan-akan memperhatikan banget. Kadang-kadang tantrum ini anak-anak yang dia butuh seeking attention ya, dia butuh orang pengen lihat gitu ya, orang tuanya sama seperti apa gitu. Begitu dia tenang, dia bingung gitu. Ya itu penting. Jadi perlu dilakukan. Berikutnya silakan. Ada dari Nita dari Melbourne. Iya, baik. Terima kasih Pak Gus. Selanjutnya ada dari Friendly Pak, ini chat. Bagaimana menimbulkan kemauan untuk belajar di masa online seperti ini? Karena anak saya kok jadi gampang sekali bilang tidak tahu gitu Pak. Mungkin tadi di kasus Bapak ya? Iya. Betul. Silahkan. Sebetulnya anak-anak bila tidak tahu, itu sebetulnya bukan berarti tidak tahu. Mungkin malas jawab saja. Ya. Gitu. Jadi teknik-teknik yang tadi saya sharingkan di awal itu adalah teknik kita mendampingi anak bagaimana dia ini misalnya tidak tahu, kita melakukan circular question. Kita bertanya muter. Ya, tadi muter ya. Muter. Kita gali dengan pertanyaan tanpa dia merasa diintimidasi loh ya. Gitu. Jadi kita bisa tanya masalah belajar, saya tidak minat gitu. Tidak minat mungkin karena sulit, banyak tugasnya. Memang harus saya akuin pada masa-masa study from home ini tugasnya banyak sekali. Setiap guru ngasih deadline gitu kan. Nah, kita harus pahami dulu, kita harus empati dulu. Kita bilang, katanya tugasmu banyak ya. Wah, beda banget ya gitu. Jadi dia akan cerita, iya betul Pak, tugasnya umum Pak. Wah, kalau bahasa di Solo tuh gila nih Pak ya. Luar biasa itu ya. Sampai memuntah-muntah dia bilang gitu. Nah, kita deketin gitu, kita sikap empati dulu, kita bilang, nah gimana teman-teman yang lain juga sama ya, ngerasakan yang sama ya? Iya Pak, teman-teman juga pada pusing nih, gitu. Nah, jadi kita empati dulu, habis itu masuk, nah kita coba dong, apa dong? Nah, kalau dia sudah mulai klik, ya, udah mulai klik, kita mulai pelan-pelan, jangan kita langsung bilang, kamu harus belajar gini-gini, mungkin nggak menarik buat dia. Ya. Tadi anaknya umur berapa nggak tahu ya. Kalau ada anaknya umur berapa, misalnya bisa lebih jelas nanti. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita habis itu kita ngomong detailnya. Pelajaran apa yang kamu yang sulit? Pelajaran apa kamu yang nggak bisa? Yang sulitnya di mana gitu. Walaupun kita nggak bisa jawab, yuk kita cari sama-sama yuk di Brainly. Kita cari di Google yuk. Yuk kita ajak temanmu yang pintar untuk belajar sama-sama yuk. Itu bisa. Ya. Jadi kalau anak saya juga melakukan grup begitu, ya punya grup untuk saling bertanya gitu. Jadi akhirnya mereka terbantu untuk saling share. Jadi anak sekarang itu hebatnya, saya lihat dibanding kita dulu adalah kolaboratifnya luar biasa. Ya, mereka bisa kolaboratif, learningnya ini hebat sekali. Dibandingkan kita dulu ngerjakan sendiri, hebat sendiri, belajar sendiri, pusing sendiri ya. Kalau sekarang pusingnya bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Seperti itu. Ya, next, apalagi? Moga-moga terjawab ya.
Baik, selanjutnya ada Poppy dari Surabaya nih Pak. Bagaimana Wah, cara asik. mempertahankan sikap positif pada anak, sedangkan kita tahu mood anak sering belum stabil gitu Pak. Ya, Jadi yang bagaimana? pertama, kita harus stabil dulu. Ya, kadang-kadang kita ini sebagai orang tua, secara tidak sadar, begitu anak kita itu rasanya apa namanya istilahnya itu tidak stabil, nggak mood, apa yang kita lakukan? Ikut marah, betul? Suaranya kenceng, kita ikut kenceng. Suara kenceng, ikut kenceng. Wah, ini saut-sautan. Wah, gitu kayak perang dunia gitu kan. Gitu. Nah, yang pertama kita harus bisa menarik suaranya turun ke bawah, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Kita begitu dia misalnya eh, dia nggak mood tuh, kita tahu nggak mood anak sering terus. Nah, kita aja moodnya juga nggak stabil kan, gitu loh. Jadi yang pertama kita harus kasih contoh, bagaimana kalau kita menghadapi masalah supaya kita stabil itu gimana. Satu teknik adalah untuk distraksi. Teknik distraksi ini bisa kita gunakan. Bila anak itu nggak mood, misalnya dia marah karena ngebayangin misalnya, saya nggak tahu Bu Popi ini anaknya usia berapa. Asumsinya misalnya masih SD, dia mungkin ada kesulitan di sekolah atau pernah dibully di sekolah seperti anak saya tadi, dibully mau dipukulin, dia takut banget sehingga di rumah nggak mood sama sekali. Makan males, terus dia merasa pengen mengurung diri di kamar. Nah itu kita harus hati-hati. Ini ada sesuatu. Tapi kalau kita ulik dia, belum tentu dia keluar. Makanya kita ngomongnya pakai tadi circular question dulu, muter gitu ya. Sehingga setelah kita dengarkan, ya kita kasih distraksi. Distraksinya gimana? Kalau dia sudah ngomong, nah kita kasih cerita yang seru. Kita kasih cerita begini, misalnya ada pengalaman misalnya. Aku pernah loh juga loh dibully sama waktu kecil loh. Gitu. Oh papa pernah ya? Oh pernah sama gitu. Perasaannya nggak enak kan ya gitu. Aku pernah loh gitu. Apa yang aku lakukan? Aku ceritakan. Ya, saya ceritakan pengalaman saya pribadi dan sebagainya, sehingga dia juga merasa, oh ternyata yang dibully nggak aku saja, gitu. Jadi moodku ini juga, papa juga mengalami, mama juga mengalami. Nah, dengan demikian udah mulai ada connection, ya. Habis itu kita mulai masuk, ya. Kita distraksikan. Coba nanti bayangkan kalau nanti temanmu itu nanti bisa jadi teman baikmu, gimana? Kan asik toh, gitu. Asik gimana? Malah nggak enak pak, gitu. Dibenci sama teman nggak bisa gitu. Dan seterusnya. Tapi ini bisa kita lakukan, gitu. Halo. Oke, sorry. Tadi saya terputus, koneksinya unstable. Sampai mana tadi ya? Soal bagaimana mendistraksi ya. Jadi anak itu sebel, nggak mood, itu karena dia itu bayangannya dia itu pada pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, makanya kita harus distraksi. Kita distraksikan dengan pengalaman yang menyenangkan. Bukan terus kita memberi permen, memberi apa, jangan. Itu malah mereward dia jadi kacau. Ya. Kita alihkan kepada, tahu nggak kita waktu itu pernah pergi jalan-jalan ke kemana gitu kan. Tahu nggak waktu itu makannya enak banget loh di sini. Nah, dan seterusnya. Dan demikian itu bisa membuat mood anaknya langsung ke hal yang positif. Begitu jawabannya. Next, apalagi pertanyaannya? Oke, ini ada cukup banyak pertanyaan nih Pak. Wah, mantap ini. Oke, Ini kita mau sampai jam berapa ini? Moga-moga Bapak Ibu masih bisa bertahan ini ya. Gak apa-apa. iya. Selanjutnya dari Ibu Siska dari Abu Dhabi, Pak. Iya. Oh, jauh banget nih dari Abu Dhabi. Halo Bu Iya. Siska. Wah, hebat. Ada anak usia 7 tahun, Pak, perempuan. Jika bicara di rumah selalu bernada membentak atau teriak, terutama jika keinginannya tidak didapat. Padahal di sekolah dengan guru dan teman-temannya tidak. Jika di rumah sangat bosi gitu, Pak. Ini anak pertama kasusnya. Bagaimana nih Ya, menurut Pak? ini menarik. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut merupakan bos dari keluarga itu. Ya, kenapa begitu? Artinya apa? Orang tua belum bisa menegakkan satu garis bahwa who is the boss, gitu loh. Who is the boss in this home?
harusnya who is the boss-nya adalah ya papa sama mama. Nah, artinya kemungkinan bahwa anak ini cenderung yang menguasai rumah, menguasai keluarga. Ya, kenapa begitu? Bisa jadi karena parenting style-nya yang mungkin apakah permisif, yang mungkin apakah banyak yang keinginan dia diikutin, gitu-gitu loh. Jadi kalau nggak diikutin dia bentak, nggak ikutin dia marah, dan seterusnya. Nah ini perlu parenting style-nya dirubah. Ya, dirubah untuk lebih ke demokratis dan harus ada ketegasan. Dalam bahasa Jawa itu sebetulnya, ini teman-teman bukan dari Jawa semua ya, tapi dalam bahasa Jawa ini kalimatnya menarik. Tegoning laku, ora tegoning hati. Tega, secara tega di hati, tapi tidak tegoning laku, ora tegoning hati, sorry. Secara perilaku kita tega, mengatakan tidak. Tapi dalam hati kita sebetulnya nggak tega sih, anak kita mengatakan tidak. Ya, nah ini perlu untuk anak-anak yang dia merasa bosi tadi, merasa dia itu bisa mengatur orang tua, nyuruh-nyuruh orang tua, ya ini fenomena yang cukup menarik. Ya, jadi kita harus menegaskan bahwa di sini keluarga ini yang menjadi patron, menjadi bos adalah orang tua, bukan anak. Ya, jadi perlu kita balik perannya itu. Ya, selama ini mungkin kita disuruh anak kita mau, kita disuruh ini mau. Artinya apa? Kita mungkin kurang nyuruh, kurang memberikan instruksi. Nggak instruksi kita nggak dipenuhi pun, mungkin kita bilang it's okay, it's okay, it's okay. Nah itu repot. Artinya self disiplin, norma-norma disiplin ini belum tertanam dengan baik. Nah itu kita mesti latih disiplinnya, Bu. Ya lebih berani tegas lagi untuk menjelaskan bahwa who is the boss in this home, gitu. Ya, karena ini mungkin anak pertama ya, gitu. Bukan jawab ya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Gus. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang serupa gitu ya. Bisa saya simpulkan bagaimana cara menumbuh kembangkan rasa percaya diri pada anak nih Pak. Baik dari ada yang anak usia 7 tahun maupun ada anak usia remaja juga gitu ya. Masih banyak Baik. yang merasa pemalu, tidak mau berbincang dengan orang lain dan seterusnya. Nah ini penting. Bapak Ibu, saya kasih konsep yang menarik nih. Anak yang tidak percaya diri atau kita yang tidak percaya diri, ya siapapun yang tidak percaya diri sebetulnya adalah orang yang paling percaya diri. Coba dicerna dulu. Kok bisa ya? Yang tidak percaya diri adalah sebetulnya dia paling percaya diri. Kenapa? Karena dia paling percaya diri bahwa dirinya tidak mampu. Paling percaya diri bahwa dirinya kalah dengan orang lain. Paling percaya diri bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Dan seterusnya. Jadi apa? Orang tidak percaya diri itu karena dia salah percaya dirinya. Percaya diri pada hal yang salah. Ya, percaya diri pada negative image. Nah, sekarang tekniknya gimana? Satu, apresiasi. Kita sebagai orang tua, kita perlu banyak memberikan apresiasi. Self positif, kita ngomongnya positif, kita memberikan pujian, tapi ya jangan pujian yang berlebihan juga ya terhadap apa? Perilakunya. Sehingga dia merasa bahwa oh iya ternyata saya punya hal yang positif. Kadang-kadang orang nggak percaya diri karena dia merasa saya nggak bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Dan kita gali anak kita untuk belajar mengakui hal yang positif dari dia. Misalnya, kamu kan agak pemalu kan, tapi kan kamu pinter gitu. Coba lihat, kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Ya nilaimu juga lumayan, 1 poin gitu. Yang kedua, itu lihat gambarmu keren banget tuh, gitu. Ya, gambarmu keren banget nih. Ya, mungkin ini jadi kita coba gali, kita angkat hal-hal yang positif dalam diri dia supaya dia mengakui bahwa oh ya ternyata saya punya hal yang positif dan orang tua saya memberikan konfirmasi afirmasi bahwa saya punya hal yang positif gitu. Nanti lama-lama dia terlatih untuk itu ya. Dan jangan dibandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan anaknya om, anaknya tante. Nah itu juga kadang-kadang bisa makin minder ya. Yang berikutnya dalam program-program kita di Personal Excellence itu ya,
Anak-anak yang kurang pede itu kadang-kadang kita bawa ke satu situasi di mana situasi yang dia nggak tahu, ya tidak jelas, situasi yang asing, ya. Misalnya tiba-tiba kita bawa ke pasar, waktu itu belum ada COVID ya. Tim kami itu bawa ke pasar. Saya minta dia untuk ngobrol dengan penjual bawang, gitu. Kan aman, amannya apa? Nggak kenal kok, gitu. Kan saya dampingi. Jadi nggak akan dinilai, oh omongan saya salah lah, inilah, pura-pura beli aja, pura-pura tanya, berusaha untuk ngomong, kira-kira apa reaksinya, gitu. Habis itu selesai, nanti kita pergi ke penjual wortel misalnya, ngobrol aja gitu. Tiba-tiba kita pergi ke supir beca gitu, ngobrol aja gitu. Sehingga nanti memunculkan situasi asing, situasi yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Nah itu, silakan Bapak Ibu latih terus. Jangan berharap anak kita bisa percaya diri sendirinya. Ya, kita latih terus gitu. Pelan-pelan gitu ya, gitu. Next. Oke, baik Pak Gus. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dian dari Tangerang Selatan nih Pak. Bagaimana cara menghadapi anak jika melakukan kesalahan saat misalnya nih saat belajar menarik stiker dan anaknya gerusa-gerusu gitu Pak. Nah kita kan tegur dan agar melakukannya hati-hati. Tapi anaknya jadi malah tidak mau mencoba lagi dan cenderung menolak belajar ya hal yang sama. Nah, bagaimana Ya, ini Pak? gini, kadang-kadang kita ngomong dengan anak itu tersinggungnya pada intonasinya. Kontennya oke, ya. Cuma intonasinya kadang-kadang itu kita melihat stikernya sobek, wah gitu kan kita merasa, aduh gitu kamu ya, gitu bisa gitu. Kadang-kadang masalah intonasi ini bisa menjadi masalah. Nah, kita bisa perbaiki intonasinya, cara kita ngomong gitu. Nah, jangan kita masih mengambil kesimpulan bahwa oke, dia tidak mau belajar hal yang sama. Kalau cara kita sama, kita mintanya hasilnya sama, dia nggak akan belajar. Betul? Tapi kalau kita pakai cara yang berbeda, ya, dengan cara yang lain misalnya, ya, stikernya tidak hal itu, tapi stikernya kita coba mainkan ke tempat yang lain, kita tempelkan, kita coba buka stikernya pelan-pelan. Oh, ini kan bisa kan? Aku yakin kamu bisa. Gitu. Dengan intonasi yang bisa diterima oleh dia, dengan pas, tidak merasa langsung disalahkan gitu ya. Kadang-kadang masalah intonasi dan ekspresi muka. Ya. Begitu kita lihat stikernya itu rusak, wajah kita gimana? Gitu kadang-kadang gitu. Wajah kita langsung tegang. Nah, ini message-nya tersampaikan kepada anak kita itu bahwa kita nggak suka, kita jadi dan sebagainya. Nah ini menarik ya. Jadi sebaiknya bisa dilakukan beberapa cara tadi ya. Gitu Mbak Putri. Wah seru ya nih ya, dari pertanyaan banyak sekali ya. Iya, betul. Sudah cukup banyak sekali nih Pak pertanyaan yang mungkin uh, tidak bisa disebutkan satu persatu gitu ya Pak Gus ya gitu. Betul. Untuk mungkin peserta yang lain masih memiliki pertanyaan dalam benaknya gitu, bisa disampaikan atau juga dari kami dari Waskita dan juga Chandra di Muka ini juga menyediakan sesi konsultasi dengan Bapak Gus Minging selaku psikolog dari kami. Ada konsultasi bisa melalui online ataupun offline di berlokasi kantor kami di Solo, di Surakarta, Jalan Monumen 45, nomor 12 Surakarta gitu. Mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, rekan-rekan semuanya yang mungkin ingin mengikut sertakan anak-anaknya nih untuk mengikuti sesi selanjutnya. Apa sih, bagaimana sih cara mengembangkan karakter positif pada anak gitu ya. Kami juga ada sesi personal excellence season 2 yang bertema capable. Nanti dari tim kami juga akan nge-share gitu materi dan juga info-info selanjutnya. Mungkin tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Pak Gus Minging untuk acara selama Senin dan Kamis gitu ya. Mulai minggu depan nanti kami akan share link form pendaftarannya di grup WhatsApp. Kemudian juga kami akan melakukan terus berevolusi ya dengan
Pak Gus tadi sampaikan, kita harus terus berevolusi nih, menimba ilmu dari mana saja nih, gitu kan. Itu nanti ada webinar-webinar selanjutnya, mungkin kritik dan saran dari Bapak Ibu bisa disampaikan. Kami juga sudah membuat Google Form untuk form evaluasi dari webinar pagi hari ini. Kemudian bisa juga mengirimkan ide-ide atau masukan nih, tema apa sih yang selanjutnya harus kita bahas, menarik untuk kita ulik-ulik gitu ya Bapak Ibu. Nanti silahkan disampaikan pada Google Form yang akan kami kirimkan setelah sesi ini berakhir. Mungkin dari Pak Gus nih ada tambahan? Ya, mungkin closing statement saya adalah, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu yang berharga di sela-sela weekend-nya, dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam maupun luar negeri, para diaspora Indonesia juga, terima kasih sudah mampir ke sini juga, dan teman-teman yang tersebar di Indonesia. Dan kami terus akan memberikan webinar-webinar yang moga-moga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, supaya generasi kita, Indonesia, anak-anak kita menjadi generasi emas, generasi yang luar biasa, supaya anak-anak kita nanti bisa membanggakan bangsa kita, dan kita bisa, anak-anak kita punya karakter yang positif, dan tentu saja membuat Bapak Ibu menjadi bangga. Ya. Tapi memang itu butuh usaha yang keras, usaha yang kreatif, ya, usaha yang lebih. Dan kami juga ada kelasnya di candradimuka.net, Bapak Ibu bisa nanti lihat kami websitenya, atau ikutin follow IG kami. Dan moga-moga menjadi satu hal yang alternatif buat Bapak Ibu untuk seperti kursus kepribadian online saat ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, semoga materi tadi tentang rahasia, bagaimana mengembangkan kepribadian anak menjadi positif, moga-moga bisa diterapkan. Ya. Sekarang udah bukan rahasia lagi ya, karena sudah dibuka. Sudah di-share ya Pak ya. Sedikit demi sedikit ya Pak. Ya. Nanti satu ketika kita bisa share lebih teknik yang lebih detail lagi ya. Bisa nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan misalnya, tolong dong diangkat tema ini, tema itu, tema ini, silahkan. Bisa nanti ke grup WhatsApp, jangan buru-buru live group kalau berkenan, atau supaya nanti kami bisa, oh ya, kira-kira audiens butuh ini nih, nanti saya akan buatkan materi untuk Anda. Ya, supaya nanti Bapak Ibu menjadi orang tua yang luar biasa. Begitu. Luar Terima kasih. biasa. See you. Iya, baik. Terima kasih Pak Gusming. Terima kasih kembali untuk para rekan, ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih yang sudah join pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat nih untuk selanjutnya bagaimana cara mendidik anak, menumbuh kembangkan karakter positif anak, dan jika berminat silahkan untuk langsung mendaftarkan anak-anaknya pada personal excellence yang akan kami share setelah sesi ini berakhir. Begitu, dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. See you. See you. Dadah.